Ada hal yang kalau dilakukan itu menjadi satu motivasi untuk orang lain, ya. Ada yang kalau dilakukan maka itu menjadi motivasi buruk buat orang lain. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man sunna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha man ba'dahu kana 'alaihi wizruha wa mithlu wizri man 'amila biha la yunqasu min auzarihim syai'an." Atau kama qala. Hadits riwayat Muslim. Siapa yang memulai satu amalan, inovasi, ide, perbuatan yang buruk. Sini sunnatannya bukan sunnah Rasul, bukan. Karena tidak mungkin ada sunnah Rasul yang sayyi'atan, ya. Barang siapa menganjurkan perbuatan, menciptakan, berkreasi, berinovasi, mencetuskan satu perbuatan jelek, maka baginya dosanya, dia dosa, dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi dari dosa orang pencetusnya tadi. Jadi tidak dibagi. Yang mencetuskan dosanya jangkep, yang ngelakoni dosanya juga jangkep. Tapi yang mencetuskan tadi mendapatkan akumulasi atau berkali lipat sesuai pengikutnya. Contoh, pembunuh Habil namanya Qabil. Dia yang mencetuskan pembunuhan. Maka setiap ada pembunuhan di atas bumi, Qabil akan dapat dosanya ila yaumil qiyamah. Ya Allah. Ya. Kaumnya Nabi Syuaib pencetus cara ngurangi timbangan. Maka mereka turun temurun sampai sekarang ila yaumil qiyamah akan mendapatkan dosa mengurangi timbangan karena mereka yang mempromotori, yang mengawali dosa itu, maka ila yaumil qiyamah siapapun yang mengikutinya mendapatkan dosanya tanpa dikurangi. Jadi misalnya Qabil, dia membunuh Habil, dosa. Ada orang bunuh orang lain, karena dia niru Qabil, maka dosa pembunuh ini difotokopi. Dia dapat utuh, Qabil dapat utuh. Bayangkan kalau satu orang bunuh ribuan orang. Bayangkan kalau satu orang mengakibatkan pembunuhan jutaan orang. Itu semua diakumulasikan ke Qabil. Ya. Makanya kalau pinter, cerdasnya itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Dulu ada judi, sekarang ada judi online. Ya. Maka siapa yang mencetuskan judi online itu, dia akan mendapatkan dosanya yang online ila hancurnya sistem dari, selama tidak maka dia akan jalan. Dan itu di semua contoh. Nah, disebutkan man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai satu perbuatan buruk maka dia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi. Begitu. Jelas kira-kira? Lah kalau orang berbuat baik juga begitu. Seperti Nabi Muhammad. Beliau yang ngajarkan di zaman jahiliyah itu, Rasul yang ngajarkan birrul walidain, Rasul yang mengangkat derajat wanita, Rasul yang ngajarkan makan minum dengan caranya. Bahkan saking cintanya Allah ke Nabi, siapapun yang ikut Nabi walaupun sifatnya mubah tetap dia dapat pahala. Jadi Rasul kalau diikuti kan dapat pahala. Anda sholat sunnah ikut Rasul, Rasul kan dapat pahala. Tapi saking cintanya Allah, Anda juga dikasih sama Gusti Allah. Anda dapat, Nabi dapat.
Dan yang ngajari Anda terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ya ini akan terus antara good and evil ini, bagus dan kejahatan akan terus perang dan tidak akan pernah damai sampai yaumil qiyamah. Terpisah dia, surga dan neraka. Tapi selama di dunia dia akan terus gabung antara kebaikan dan keburukan. Termasuk sekarang yang sering itu apa? Penipuan lewat online. Banyak sekali. Biasanya yang pakai cash on delivery. Apa cash on delivery itu? COD. Banyak yang ngantar petugas ojek online-nya, saya tidak mau merek, nganter barang dibawa, begitu sampai di rumahnya tidak membayar. Berapa dia beli ini? Kan harus dibeli dulu sama ojeknya. Berapa ongkosnya dia nganter? Sampai sana ditagih marah-marah. Ada lagi dengan cara yang sangat buruk. Di antaranya titiknya itu ditaruh agak jauh. Tapi dia COD. Jadi diberi jarak kurang lebih 5 kilo. Ditaruh titiknya di sana, kan bisa seakan-akan kalau kita di Lawang sini, kita di sini, pesennya itu di Porong sana 5 kilo, atau di Singosari, atau di Porong lah 5 kilo dari sini. Begitu turun di sana, dia bilang, loh mas, saya di Hamid Rusdi. Nah itu akan menekan si ojek online untuk mau nganter gratis dari Porong ke sini, karena dia sudah terlanjur beli makanan atau barangnya. Si ojek online kan noroki dulu, dia beli dulu pakai uangnya. Lah sekarang dia tahu ketika sampai, loh kok alamatnya kok tidak sama, oh maaf mas keliru, padahal tidak keliru, saya di Hamid Rusdi, kalau sampai antar ke sini. Loh kalau saya ngantar ke sana kan ongkos saya rugi. Yuk tidak apa-apa kalau sampai tidak mau ngantar. Lah berapa ini harganya, berapa ongkos saya? Ya daripada begitu diantar ke sana, lah dia kan dapat ongkosnya murah banget, karena ada beberapa jarak itu gratis. Nah, sehingga dia nipu si pengojek online, itu sering sekali terjadi. Atau naik mobil taksi online, begitu naik di cancel, begitu naik di cancel, jadi dia hitungannya naik gratis. Lah itu kan nipu. Atau telat sedikit cancel. Lah kan misalnya orang itu pesen bakso Numani misalnya, kemudian hujan sehingga datang terlambat ojeknya, hujan deras atau macet. Ketika dia sudah sampai, sudah beli, dianggap terlalu lama, maka digagalkan transaksinya, diberi bintang 1. Berarti kan pelanggan kecewa. Dari situ si pengojek ini, yang notabene dia tidak salah, dia terganggu dari pekerjaannya, turun performanya, dan dia kalau ada apa-apa pilihannya itu diutamakan ojek yang lain, padahal dia tidak salah, hanya sok-sokan saja. Kak Sito, mohon maaf ya, kalau kere itu jangan gaya, itu bahasanya. Ini yang kere bukan duitnya, yang kere itu hatinya. Hatinya itu miskin, bukan fulusnya. Fulusnya banyak, tapi hatinya kere. Kere enggak pakai e ya, K terakhirnya ya, kere gitu aja. Itu hatinya kere itu, miskin hatinya itu. Nipu orang yang kerja, ya apa sih Pak? Dan itu sering sekali terjadi. Iya, semoga ini jadi pembelajaran. Jangan main-main dengan hal-hal seperti itu. Malah kalau bisa ojek online atau apa ditambahi sedikit-sedikit. Kan sudah banyak pekerjaan baru sekarang lewat ojek online itu. Iya toh? Kan sudah tambahan didik gak apa-apa. Jangan kalau dia kurang baik, gak usah dikei bintang sudah. 1, gak usah. Gak usah dikei bintang belas. Jadi gak usah, karena mereka nyari uang. Mereka akan kerja.
Oh tapi kan dia enak dapat uang. Berapa sih Pak? Berapa? Dibanding jenengan yang berani pesan online. Kalau Anda berani di rumah nyantai-nyantai pesan online, berarti duit Anda itu banyak. Jelas duit Anda lebih banyak. Kalau dia si ojek online tadi uangnya banyak, tidak bakal jadi ojek online dia. Nah, jadi dia kan sedang cari kerja, kenapa tidak dibantu? Jangan malah didolimi. Nah, siapa yang ngawali dulu untuk cara-cara nipu itu? Nah, itu nanti sampai yaumil kiamah dia tanggung jawab ya. Nah, sehingga hati-hati dalam kehidupan. Kalau punya ide yang baik. Kalau punya ide yang membawa orang untuk berbuat amal baik. Di kampung tidak ada darusan, ayo gaya darusan. Di kampung tidak ada manakib, kita baca manakib. Jangan langsung yang datang cuma 10. Apa mau ribuan dulu ya? Tidak gampang. Di kampung kita itu tidak ada komatnya, itu tidak pakai dikeluarkan ke loudspeaker. Padahal mestinya dikeluarkan, di musola sini dikeluarkan. Komat itu mestinya dikeluarkan. Jenengan usul, masalah ini usulnya kan tentang ini. Mulai zamannya bapakku biyen. Iku aduh bapak wis gak ono, innalillahi wisan. Yang terbaik itu qomat itu dikumandangkan di toa atas itu. Karena qomat dan adzan itu beda, sudah sering saya sampaikan. Bahwa adzan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat masuk, qomat itu pemberitahuan sholat akan dilaksanakan. Beda sekali. Nah, di kampung musolanya belum qomat dengan keras. Jenengan usul, Pak, coba kasih qomat yang keras. Akhirnya qomatnya cepet, bukan keras itu Pak, maksudnya bukan cepat, keras, masukkan loudspeaker, dilakukan dan terus itu sampai ilayah jenengan dapat. Anda tahu yang qasidah salatu wassalamu alaik itu berapa pahalanya ini? Yang qasidah itu dinyalakan di berapa masjid musola itu. Bayangkan pahalanya dia sholawat terus, padahal orangnya sudah wafat mungkin tahun 90-an, lama wafatnya, sudah orang Mesir yang qasidah itu. Ya imamal mujahidin, dia muji Rasulullah, ya Rasulullah, disetel di Indonesia, orangnya orang Mesir, disetel di Indonesia, disetel, tidak tahu kalau di Mozambik itu disetel apa enggak, disetel di mana-mana di Indonesia ini. Bayangkan enaknya pahalanya dia itu. Terus taklim dengan model pakai jaket majelis. Di antara yang ngawali kan Habib Muntir Al-Musawa, majelis Rasulullah pakai jaket bareng-bareng. Di antara yang ngawali Habib Muntir. Sekarang hampir setiap majelis maulid punya jaket. Bayangkan piro pahalanya Habib Muntir ini. Bayangkan pahalanya Bilal pertama azan. Loh, kan gitu urip. Jangan dijadikan untuk pencetus maksiat yang mengawali untuk minum, tapi bareng. Ini berjamaah ini minum. Diawali hal buruk, jangan. Ada ide di kampung, di rumah, misalnya di rumah itu ada ide baru di kampung untuk kita mengadakan silaturahmi bulanan, campur lagi perempuan. Ini bagus untuk kebaikan di antara kita. Campur, ada yang kudungan, ada yang gak kudungan, kate elektron, terus karaoke sing nyanyi gak enak suaranya, tanggung jawab nanti, jangan mau. Nah tapi di rumah jenengan misalnya maghrib selama ini biasa saja, maghrib di rumah itu biasanya biasa saja, maghrib ya wis maghrib wis kayak asar kayak isya. Mulai sekarang maghrib harus ngaji, itu dilakukan anak Anda. Loh itu sampai yaumil qiyamah itu. Jadi tidak nunggu tadi Habib, wangel daftarnya itu berat. Tidak ngenteni dadi kiai, gak ngenteni dadi ustadz. Anda itu bisa jadi pembawa perubahan di rumah Anda. Misalnya istri tidak usah keluar nemoni tamu, tamu datang suaminya nemoni, istrinya nemoni pisan. Ya no, apa kabare? Lapo sing wedok nemoni pisan. Dek, saya gak usah nemoni sampean nang sawah.
dirubah. Atau sekarang, mulai sekarang di rumah saya, di rumahnya ibu saya, di rumahnya adik saya, setiap pintu atau jendela depan harus diberi tabir supaya dari depan tidak tampak yang di dalam kalau tidak pakai jilbab. Terus itu dipakai ila yaumil qiyamah. Itu dapat. Tidak harus urusan agama, bisa juga urusan kebaikan kemanusiaan. Entah siapa dulu yang ngawali Biodo sama Soyo itu. Soyo itu kan bangun rumah kan gitu ya. Orang Jawa kan punya gotong royong, nurunkan genteng atau apalah, kerja bakti. Itu siapa yang ngawali dulu? Nah itu dia bakal dapat pahala ila yaumil qiyamah. Begitu terus. Terus pokoknya jangan carilah apa yang bisa saya buat sehingga saya membuat sesuatu yang bakal dilakukan oleh orang-orang setelah saya, supaya nanti kalau saya sudah wafat, saya sudah masuk kuburan, dilakukan amal ini. Jadi nanti kalau saya meninggal, tahu-tahu amal saya ini loh tidak sampai, waliyadzubillah, semoga insya Allah tidak, tahu-tahu dapat amal kiriman terus, dapat kiriman terus. Oh, dari khataman yang dulu pernah saya mulai di kampung. Oh, dari sholawat nariyah yang dilakukan lewat grup WA. Oh, dari itu, jangan dapat terus. Ya, jelas kira-kira. Ada satu cerita dulu terakhir ya. Satu orang suka rutinan melihat film porno. Dia terus nyewa, beli lewat online, masuk ke emailnya. Jadi dia nontonnya lewat email karena berbayar. Nah setiap dia nonton, ada temannya yang mau ikut nonton juga, bagi-bagilah. Nah enak jadi PDW begitu ya. Nonton dia, akhirnya temannya minta, kata temannya, sudah kamu di rumah aja, linknya saya kirimkan kamu, jadi kamu lihat dari rumah bisa. Dikirim, jadi nonton film porno dari rumah masing-masing. Dia punya grup, dapat kiriman bulanan, dapat lagi, kirim lagi ke teman-temannya, tinggal buka. Subhanallah, teko-tekaning pati, meninggal dunia yang sohibul apa, sohibul porno, sohibul ide itu tadi. Dia baru memperpanjang untuk setahun ke depan, wafat dia, mati dia, masuk kuburan. Tahu-tahu bulan depan email-emailnya temannya itu dapat kiriman, film baru. Masya Allah, nangis koncone ambil delok, iling-iling koncoku. Oh matur suwun. Jadi temannya di kuburan diazab karena dulu dia pernah memberi jaringan supaya yang lain nonton seperti dia sampai setahun ke depan. Lu hati-hati, wis pokoknya nek pinter ojo pinter maksiat. Cerdas itu jangan dipakai untuk cerdasnya maksiat. Ngecip di oma, beli slot ya jangan. Semoga selamat, amin ya robbal